Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ciri-ciri orang yang naksir sama kamu. Oke, aku akan mencoba menarik energi orang yang sedang naksir sama kamu nih, lagi suka sama kamu ya. Ciri-ciri mungkin secara fisik atau emosionalnya atau apa kebiasaannya ya, aku akan coba membacakannya lewat tarot. Oke, ada temperance-nya reverse ya, kemudian ten of wands-nya reverse juga, five of cups, kemudian four of cups-nya reverse, empress, nine of wands. Kelihatan ya. Oke, aku rasa dia mungkin bisa jadi mantan atau orang masa lalumu, karena di sini aku lihat uh, temperance reverse ini ya, ciri-cirinya adalah orang ini pernah uh, memiliki ketidaksepakatan ya sama kamu, disebabkan oleh ketidakstabilan dalam hubungan ya, dalam kemitraan kamu, dalam hubungan kamu. Dan orang ini ya bisa jadi mantan, bisa juga mungkin teman ya. Tapi dia sama kamu itu mungkin sering cekcok, sering berantem ya. Dan di sini jadi mungkin dianya lebih mempedulikan orang lain, atau mungkin di sini juga dia itu tidak membalas perhatian ke pasangannya. Kayak gitu ya. Jadi mungkin di sini kamu itu suka sama dia. Saat kamu deket sama dia atau mungkin memiliki hubungan sama dia, eh kamu itu kayak diabaikan gitu ya. Kamu sering cekcok sama dia. Mungkin kamu masih PDKT-an sama dia, kamu yang suka sama dia, dianya juga welcome-welcome aja, tapi mungkin dia saat itu belum punya perasaan yang serius sama kamu. Terus kalian sering cekcok, saling bertengkar, kalian gak stabil dalam hubungan, kamu benar-benar mencurahkan hatimu untuk dia, tapi kamu gak mendapatkan balasan itu. Bahkan di sini mungkin dia welcome juga dengan yang lain, jadi justru malah dia fokusnya ke orang lain. Kayak gitu. Jadi ini bisa jadi mantan kamu, ataupun ini bisa jadi orang lama kamu aja, mungkin teman lama atau orang yang pernah PDKT-an sama kamu. Intinya orang ini pernah nggak menghormati kamu. Dia menyia-nyiakan kamu, dia mengabaikan kamu. Yes, dan orang ini pernah tuh ya saat sama kamu itu banyak nggak jujurnya, dia nggak terbuka sama kamu. Padahal dia di sini ketergantungan sama kamu, bahkan kamu juga sebenarnya ketergantungan sama dia. Sebenarnya sama-sama pengen saling mengandalkan kayak gitu, tapi dari si dia ini tidak jujur sama kamu, bahwa dia punya beban hidup yang begitu besar, dia tidak mau berbagi sama kamu, bahkan cerita pun enggak gitu ya. Karena dia berpikir bahwa mungkin dia bisa membuat kamu ilfeel kayak gitu, atau mungkin dia bisa membuat kamu memandang dia jadi lemah kayak gitu. Jadi makanya di sini dia tidak jujur sama kamu tentang beban hidup dia. Aku lihatnya seperti itu. Oke, Five of Cups. Dia pernah kecewa ya dengan hubungannya di masa lalu ya. Dia menyesal tentang hubungannya yang kemarin, yang terakhir kali ya, mungkin itu bersama kamu atau mungkin yang dengan orang. Intinya dia menyesal dengan hubungan dia yang kemarin karena ya gagal kayak gitu ya. Dia sedih atas hubungannya yang kemarin. Dan aku lihat di sini nampaknya orang ini tuh sebenarnya banyak yang suka. Di sekeliling dia itu banyak yang suka. Mungkin dia ini orangnya tampan atau orang yang cantik. Jadi banyak orang-orang itu yang naksir sama dia sebenarnya. Dan aku lihat di sini dia sudah mulai menyembuhkan rasa sakit hati dia dari hubungan dia yang kemarin kayak gitu ya. Dia sudah mulai healing, sudah bisa melepaskan kesedihan, rasa sakit yang pernah dia alami di hubungan dia di masa lalu ya. Intinya dia udah bisa apa tuh namanya, bisa melepas rasa sakit lah paling enggak gitu ya. Kalau misalkan dia di sini dilihat belum bisa membebaskan diri dari
luka lama atau dia masih berpegang teguh pada luka lama ya, eee, aku lihat di sini ya mungkin dia akan tetap memegang luka lama itu, tapi dia tetap akan melanjutkan kehidupannya, gitu. Jadi dia memang gini, mungkin dia punya kesan tersendiri dengan si mantan ini ya, bisa jadi ini ya kamu mantannya atau ya orang lain gitulah ya. Intinya di hubungan dia yang terakhir ya, itu terluka. Terus kalau misalkan ini sebenarnya tuh dia banyak yang suka, tapi uh, ya udah dia welcome aja ngebuka diri. Tapi kalau untuk punya pasangan gitu, hubungan gitu kayaknya masih masih mencoba untuk healing, dan ya udah baru-baru healing juga gitu ya. Dan aku lihat juga kalau misalkan dia masih terluka gitu ya, berarti dia masih belum bisa move on dari kamu ataupun orang lama dia terakhir ini gitu ya, karena mungkin dia punya momen spesial yang nggak bisa terlupakan sehingga dia nggak mau melupakan sakit hati dia di masa lalu, tapi ya tetap dia akan melanjutkan kehidupannya seperti biasanya gitu ya. Dia nggak mau melihatkan kalau dia sedih kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini dia memang belum bisa ya membuka hati untuk seseorang ya, membuka hati untuk seseorang karena ya mungkin di sini bisa jadi ini mantan kamu ya. Ya kenapa? Karena orang ini tuh belum ikhlas. Dia oke mau menyembuhkan rasa sakit hati dia, tapi tuh dia belum siap untuk membuka hati untuk yang lain kayak gitu. Tapi kan judul ini siapakah si ciri-ciri orang yang suka sama kamu gitu ya. Ya jadi bisa jadi ini mantan atau mungkin ya orang masa lalu kamu, karena dia belum bisa melepas energi masa lalu gitu ya. Belum bisa melepas energi masa lalu ya. Kalau membuka diri dengan orang baru ya silahkan gitu, dia akan welcome. Tapi dia kalau misalnya mau menjalin suatu hubungan kayak belum siap gitu ya, dia masih tertarik dengan orang masa lalunya, masih belum bisa melupakan masa lalunya ya. Ya, dan ciri-ciri orang ini sebenarnya, orang ini tuh membumi ya. Dia tuh nggak apa namanya, nggak angkuh gitu ya, nggak angkuh orangnya. Terus juga tahu caranya memberi dan menerima cinta atau kasih sayang. Orang ini juga aku lihat sebenarnya orang yang perhatian, penuh kasih sayang ya. Orangnya juga sebenarnya tahu yang mana yang dia inginkan, seseorang yang dia inginkan untuk menjadi pasangan itu dia tahu. Intinya mungkin karena di sini dia banyak pilihan, banyak orang-orang yang suka, dia tahu hati dia itu sukanya ke siapa dia tahu. Jadi dia pengennya ya kalau kamu ya kamu gitu, walaupun aku sakit hati sama kamu ya aku pengennya ke kamu aja kayak gitu loh maksud aku ya. Dia tuh tahu tujuan arahan cinta dia itu mau diberikan ke siapa, itu dia tahu kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini orangnya itu penuh dengan kasih sayang dengan keluarga ya, dia sayang banget sama keluarga. Dan apalagi orang ini selalu siap untuk memberikan cinta dan dukungan kepada pasangan yang bisa membuat dia bertumbuh. Mungkin di sini kamu orang yang bisa membuat dia itu bertumbuh ya. Selama ini mungkin dia punya pasangan dengan yang lain-lain itu kayak ya hambar aja kayak gitu, nggak bisa memberikan dia pertumbuhan dalam hubungan percintaan kayak gitu. Nah kalau sama kamu tuh dia kayak punya pelajaran berharga gitu kalau sama kamu. Jadi makanya di sini tuh dia belum bisa move on dari kamu. Gitu ya, aku melihatnya. Dan aku lihat di sini eh dia melihat bahwa kayak kamu itu secara finansial tuh kayak nggak pernah ada masalah kayak gitu ya, kayak nggak pernah ada masalah. Mungkin dia ini sering punya masalah sama finansial ya, sama keuangan, makanya di sini dia tertarik sama kamu. Kok bisa sih kamu itu seimbang secara finansial kayak gitu. Dan orang ini orangnya juga pekerja keras ya, pengasuh,
oh ya itu maksudnya itu sayang keluarga gitu ya. Kalau dia seorang wanita ya dia ini keibuan kayak gitu. Kalau misalkan dia laki-laki ini ya dia itu punya jiwa kebapaan yang penuh kasih sayang kayak gitu. Intinya dia penuh dengan kasih sayang ya, The Empress ini. Oke, kemudian Nine of Wands. Ya, dan aku lihat di sini ada Nine of Wands-nya tegak, berarti orang ini itu dia sekarang akhirnya sadar dengan koneksi kalian ternyata begitu kuat. Oh, berarti seharusnya kamu tahu kalau misalnya dia tahu koneksi kalian itu kuat ya. Jadi kalau kalian itu merasakan di hati kalian kayak nyes gitu ya, terus kamu kepikiran dengan satu nama atau terbayang dengan seseorang sosok wajah, ya itulah dia. Aku rasa itulah dia. Ya, bukan aku rasa tapi yes, itulah dia. Ya, karena di sini aku lihat dia udah mulai sadar atas koneksi antara kamu dan dia begitu kuat. Dia baru sadar setelah kalian berpisah. Kemudian di sini dia tahu ternyata dari pelajaran yang bisa dia ambil dari hubungan kamu dengan dia kemarin-kemarin, itu ternyata kalau memang mau punya hubungan yang berkomitmen, yang serius, ya memang harus ada perjuangan dan pengorbanan di antara kedua belah pihak. Bukan hanya satu pihak aja. Mungkin di sini saat kemarin kalian memiliki hubungan, mungkin cuma dia doang yang berusaha atau cuman kamu doang yang berusaha. Tapi karena dia baru sadar, aku rasa kamu doang yang berusaha kemarin ya. Karena di sini dia baru sadar ternyata ya memang kalau punya hubungan itu harusnya berdua yang sama-sama berjuang dan berkorban kayak gitu. Jadi aku rasa kamu yang kemarin berkorban dan berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan ini. Dan di sini dia akan mulai bergerak untuk paling enggak menaikkan level dari hubungan kalian lah ya, mengambil langkah selanjutnya dari hubungan kalian. Mungkin di sini kalau kalian masih berpisah sekarang ya, udah jadi mantan, mungkin dia bakal komunikasi lagi sama kamu atau mungkin dia akan datengin kamu untuk minta balikan kayak gitu ya. Intinya dia akan mengambil langkah selanjutnya atau mungkin bahkan di sini ada rencana dari dia untuk melamar kamu ya. Ada energi dari Nine of Wands ini energi untuk melamar orang yang dia suka kayak gitu. Oke, aku rasa itu ya mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaan aku. Dan untuk secara fisik ya, orang ini orang yang selalu kalau sama kamu itu selalu merasa kayak nggak pede kayak gitu ya. Apa namanya itu kayak kayak selalu punya merasa kayak merasa selalu bersalah sama kamu. Tapi kalau dibilang untuk memperjuangkan cinta, aku rasa iya, dia pengen melanjutkan cinta sama kamu. Dan secara fisik aku lihat mungkin dia ini suka mewarnai rambutnya menjadi blonde atau apa sih kalau blonde tuh yang warna kuning terang kayak bule-bule gitu loh ya, kayak warna-warna rambut Barbie seperti itu ya. Yang blonde kayak gitu. Mungkin rambutnya di sini agak ikal ya. Kemudian juga ada yang cepak lurus tapi kayak lurus apa ya namanya? Cepak gitu loh. Lurus yang berantakan gitu ya. Kayak gitu. Terus kulitnya juga mungkin dari sawo matang ke eksotis atau apa kuning langsat, enggak putih ya. Eh apa dari coklat ke eksotis ya, kuning langsat lah ya, karena kuning langsat tuh disebut putih nggak, intinya nggak putih kayak bule-bule gitu enggak ya, kuning langsat ke eksotis kayak gitu ya, nude ya warnanya nude, nude soft kayak gitulah, bukan yang terang, bukan warna-warna terang. Terus aku lihat di sini, aku lihat mungkin orangnya nggak terlalu tinggi bagi ukuran laki-laki ya, bagi ukuran laki-laki tuh nggak terlalu tinggi. Kalau perempuan aku lihat badannya bagus ya, agak tinggi sih untuk wanita. Tapi kalau laki-laki agak nggak tinggi ya. Terus juga badannya berisi, mungkin dia gemuk, bukan gendut tapi gemuk kayak gitu. Ya nih aku lihat juga nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu tinggi. Oke, kalau perempuan dia mungkin sebahu atau di bawah bahu dikit, rambutnya juga agak ikel,
Ya mungkin dia juga suka mewarnai rambutnya. Tapi di sini juga ada yang hitam kok rambutnya. Ada yang coklat kehitaman terbakar sinar matahari seperti itu. Terus mungkin juga ada yang udah beruban rambutnya ya. Beruban silver silver kayak gitu deh. Oke, secara fisik seperti itu. Aku rasa cukup ya. Oke, oke. Aku rasa cukup. Mungkin juga rahangnya terlihat tegas ya, kelihatan tegas kayak gitu. Mukanya mungkin kotak atau agak lonjong, kotak ya, kotak 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 kotak. Tapi kalau perempuan dia kayaknya bulat mukanya itu, oval, oval lebih ke oval kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tapi energi yang paling kuat di sini ada Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.